I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm guap, bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pitaloka Salsabila Yunda dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan darah vena. Pengambilan darah vena adalah tindakan memasukkan jarum ke dalam vena yang umumnya dilakukan untuk mengambil darah yang akan dipakai dalam analisis hematologi, biokimia, atau mikrobiologi. Pengambilan darah vena, suatu pengambilan darah yang diambil pada pembuluh darah vena fossa cubiti, median cubital, atau kapalik, dan vena sapena magma atau vena superficial lain yang cukup besar untuk mendapatkan sampel darah yang baik dan representatif dengan menggunakan SPET. Pengambilan darah ada 3 cara, yaitu dengan melalui tusukan vena atau venipunctur, tusukan kulit, skipuntur, dan tusukan arteri atau nadi. Cara yang sering digunakan adalah venipunctur dengan SPET. Alatnya ada SPET, tourniquet, alkohol swab, plester, gunting plester, kapas, sama tabung vacuum thinner. Prosedurnya, nanti saya akan memasang tourniquet ke lengan pasien dan menentukan pembuluh darah vena mana yang akan kita suntik, dan setelah itu kita akan desinfektan pada lokasi yang sudah ditentukan, dan saya akan memasukkan jarum suntik ke dalam lokasi yang sudah ditentukan, dan setelah itu saya akan mengambil darah pasien, dan setelah itu nanti akan memasukkan darah pasien ke dalam tabung vacuum thinner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawat Pitaloka Salsabila Yunda. Boleh pinjam gelang identitasnya, Dik? Apakah benar ini dengan pasien atas nama Raffi? Alamatnya Kaling, umurnya 12 tahun. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan pengambilan darah yang bertujuan untuk memperoleh sampel darah dalam volume yang cukup untuk pemeriksaan yang dibutuhkan dengan memperhatikan pencegahan intervensi preanalisis. Di sini nanti prosedurnya, yang pertama saya akan memasang tourniquet ke lengan adik dan menentukan pembuluh darah vena yang akan disuntik dan mendesinfektan daerah tersebut, dan akan memasukkan jarum suntik ke pembuluh darah vena tersebut dan mengambil sampel darah tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah adik bersedia? Oke, baik, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Baik, boleh permisi lengannya, Adik? Saya akan memasangkan tourniquetnya dulu ya. Permisi ya, ini agak sedikit nyeri tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya, Adik. Nanti kalau hasilnya sudah keluar, nanti saya akan kesini lagi untuk ngasih tahu hasilnya. Dan kalau butuh apa-apa bisa pencet bel aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya ada pemberian obat. Pemberian obat adalah salah satu prosedur keperawatan yang paling sering digunakan. Tujuannya adalah memberikan efek penyembuhan terhadap suatu penyakit atau keluhan yang dirasakan oleh pasien. Cara pemberian obat atau rute pemberian obat terbagi menjadi 5. Ada melalui enteral, parenteral, inhalasi, rektal, topikal. Pemberian obat enteral terbagi menjadi 3. Yang pertama oral. Oral adalah pemberian obat melalui mulut dengan menggunakan air. Yang kedua ada
Sublingual. Sublingual adalah cara pemberian obat ditaruh di bawah lidah. Yang ketiga ada bukal, menempelkan obat di membran mukosa. Pemberian obat parenteral adalah pemberian obat yang tidak melalui saluran pencernaan tetapi langsung ke pembuluh darah. Pemberian obat parenteral sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama intrakutan, yang kedua subkutan, yang ketiga intramuskular, yang keempat intravena. Intrakutan memasukkan obat ke dalam lapisan derma kulit. Yang subkutan mengirimkan cairan ke jaringan antar kulit dan otot. Intramuskular injeksi ke dalam otot tubuh, sedangkan intravena pemberian obat melalui pembuluh darah. Pemberian obat inhalasi. Pemberian obat melalui saluran pernafasan yang bertujuan untuk mengembalikan perubahan patofisiologis pertukaran gas sistem kardiopulmoner ke arah yang normal dengan menggunakan respirator. Pemberian obat topikal. Pemberian obat secara topikal adalah pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau mukosa. Obat yang biasa digunakan untuk pemberian obat topikal pada kulit adalah obat yang berbentuk krim, lotion, atau salep. Sedangkan luka pada mukosa, rongga mulut pada umumnya dalam bentuk gel. Yang pertama, pemberian obat topikal pada kulit. Yang kedua, pemberian obat mata. Yang ketiga, pemberian obat tetes telinga. Yang keempat, pemberian obat tetes hidung. Pemberian obat secara rektal. Obat-obatan secara rektal diberikan melalui anus ke dalam rektum atau bagian belakang atau bawah. Mereka tidak boleh diminum. Idealnya, anak harus buang air besar sebelum Anda memberikan obat dubur. Pemberian obat topikal. Pemberian obat secara topikal adalah pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau mukosa. Yang biasa digunakan untuk pemberian obat topikal pada kulit adalah obat yang berbentuk krim, lotion, atau salep. Sedangkan luka pada mukosa, rongga mulut pada umumnya dalam bentuk gel. Pemberian obat topikal terdapat pada bagian kulit, obat mata, obat tetes telinga, obat tetes hidung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.